وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan karunia yang terus dianugerahkan kepada kita sudah tak terhitung. Yang bisa kita lakukan hanya bersyukur kepadanya. Demikian pula salawat juga beriring salam tidak bosan-bosannya kita panjatkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada wasiat yang pantas untuk kemudian kita saling mengingatkan setiap pekannya di hari raya kita setiap Jumat kecuali takwa. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu darinya dalam rangka untuk menggapai pahala darinya. Demikian pula kita meninggalkan berbagai dosa dan kemaksiatan juga atas petunjuk hidayah darinya. Karena kita merasa khawatir atas iqab, adab, siksaan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Tidak peduli besar kecilnya perintah yang kita pandang, zat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Demikian pula kita tidak memandang besar kecilnya dosa yang kita pandang, zat yang maha besar Allah Subhanahu wa taala yang melarangnya. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, alhamdulillah kita berada di bulan Muharram, salah satu daripada bulan haram yang di antara keistimewaan bulan ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan salah satu harinya, yaitu hari yang ke-10 di bulan Muharram. Yani ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di kejaran Fir'aun, membawa 12 generasi daripada Bani Israel keluar dari Mesir. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai kepada perbatasan lautan. Tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyentuhkan tongkatnya ke lautan. Lalu terbentang 12 jalan. Dasar lautnya mengering sampai kiri kanannya air menjulang tinggi laksana gunung. Kemudian 12 kafilah dan kabilah dari generasi Bani Israel pun melewati
jalan tersebut sampailah kemudian di tepi seberang. Fir'aun pun mengejarnya dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyentuhkan kembali tongkatnya. Maka lautan terbentuk seperti sedia kala. Lalu kemudian tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. 6 hari itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau berpuasa di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Lalu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi Madinah juga melaksanakan puasa di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, ada apa gerangan? Orang-orang Yahudi mengatakan, hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menolong Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Nabi Musa berpuasa. Maka kami pun mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk berpuasa. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamilah yang lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Sehingga dianggap ketika itu puasa wajibnya kaum muslimin di 10 hari yang ke-10 di bulan Muharram. Yang Rasulullah SAW ditanya, apa fadilahnya berpuasa di hari yang ke-10 di bulan Muharram? Rasulullah SAW menjawab, yukaffir sanatal madiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, 1 tahun yang lalu mungkin sudah telah kita lewati. Kemudian kita akan memasuki tahun Hijriah yang baru. Diawali oleh Allah Subhanahu wa taala melihat siapa hamba-hambanya yang kemudian meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Kenapa ada upaya kita untuk membersihkan segala dosa dan kesalahan kita, terutama ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di atas permukaan bumi? Setidak-tidaknya ada beberapa alasan yang saling berkaitan. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam, seluruh kita semua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khata, tidak pernah bisa lepas dari dosa dan kesalahan. Mata kita, telinga kita, hidung kita, tangan kita dan kaki kita tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Lantas di sisi lain, kata para ulama, tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam surga kecuali dosa-dosanya telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengambil intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya digiring ke surga. Lalu kemudian ketika mereka telah sampai di depan pintunya, kemudian dibukakan. Lalu kemudian para penjaga-penjaganya mengatakan, yang pertama, salamun alaikum, keselamatan buat kalian. Tibtum, kalian telah dibersihkan dari dosa-dosa, maka masuklah ke dalamnya selama-lamanya. Para ulama mengambil faedah dari ayat ini bahwasanya orang dimasukkan ke dalam surga yang kemudian dibukakan pintu-pintunya adalah orang-orang yang telah dibersihkan dari dosa-dosa. Maka itulah manfaatnya, hiwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, kata Rasulullah SAW, akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Faqila wa may ya'ba ya Rasulullah. Kemudian ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga,
dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, selain amal soleh, di antaranya amalia-amalia sunnah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap momen dan setiap kesempatan, yang di sana dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, yang kemudian kita berharap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telah dibersihkan dari dosa-dosa. Kata para ulama, ada lebih kurang 4 sarana yang bisa kita upayakan untuk kemudian kita bisa membersihkan dosa-dosa kita. Yang pertama tentunya taubat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari seluruh jenis dosa dan bahkan kesyirikan sekalipun. Ketika kita sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal menghadapnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai orang-orang yang bergelimang dengan dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya dosa-dosa kita, kemudian kita menyangka diri-diri kita tidak mampu untuk bangkit menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya dosa dan kesalahan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh jenis dosa besar dan kecilnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, seorang pemuda yang pernah membunuh 99 orang, rasa-rasanya di zaman sekarang ini mungkin jarang orang yang mampu melakukannya dengan tangannya sendiri. Lalu kemudian meminta jalan untuk kemudian bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanya kepada ahli ibadah dan mengatakan tidak ada pintu tobat bagi anda. Lalu kemudian membunuh ahli ibadah ini, lengkap sudah 100 orang yang dia bunuh. Lalu kemudian dia menanyakan kepada ulama. Kemudian ulama ini menjawab bahwasanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan dan pintu taubat masih dibuka, tidak ada yang bisa menghalangi anda. Pergilah anda ke sebuah kota, sebuah tempat yang di sana ada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kampung anda yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Lalu kemudian dia pun pergi, rahmat Allah Subhanahu wa taala menyapa untuknya, dia meninggal di tengah perjalanan. Ketika malaikat rahmat dan malaikat azab berebutan untuk mengambil rohnya, malaikat azab mengatakan dia tidak pernah berbuat baik sedikit pun sementara dia telah membunuh 100 jiwa. Malaikat rahmat mengatakan dia hendak pergi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus salah seorang malaikat untuk mengadili di antara mereka untuk mengukur jarak mana yang lebih dekat di tempat kematiannya dengan pertama kampung asalnya ataukah di tempat kematian dan dengan kampung tujuannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian menggeser bumi agar kemudian tempat meninggalnya lebih dekat kepada kampung tujuannya. Demikian rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada seseorang. Dengan begitu banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala katakan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat, tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah hai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian beruntung. Allah Subhanahu wa taala menyapa orang-orang beriman untuk bertaubat. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang muliakan, ini menunjukkan bahwasannya keimanan kita belum mampu menjamin bahwa kita bisa terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Maka dengan taubatan nasuha, satu di antara sekian jalan disebutkan oleh para ulama agar kemudian kita bisa membersihkan diri kita dari dosa-dosa besar. Yang kedua, ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jemaah Jumat azani Allahu wa iyyakum. Di antara amaliyah kedua yang bisa menghapus dosa dan kesalahan kita tentunya istighfar.
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima." Barang siapa yang menjalankan amalia-amalia amalia-amalia keburukan, amalia-amalia dosa dan kejahatan, atau dia menzalimi diri-diri mereka dengan meninggalkan berbagai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Yajidillaha ghafurun rahim. Dalam surat An-Nisa, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dengan istighfar, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, suri tauladan kita yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum merintahkan kepada kita untuk sekaligus bertaubat dan beristighfar, dan bahkan belum mengatakan saya beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu ila Allah wastaghfiruh fil yaumi mi'atu marrah." Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah SAW, bertaubatlah dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika momen yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur untuk kemudian bisa memperbaiki keadaan kita dalam keadaan kelemahan iman kita yang mengantarkan kita kepada dosa dan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian apa yang ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya tidaklah masukkan ke dalam surga kecuali memang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ibnu Rajab Al-Hamdali rahimahullah tabaraka wa taala beliau mengatakan bahwa sebenarnya dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghapusnya. Karena setiap catatan amal telah tercatat. Lalu kemudian akan tercatat juga cara hamba atau cara seseorang untuk bertaubat atas dosa-dosanya. Lalu kemudian catatan amal ini dibacakan di hadapannya di padang mahsyar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alih bahasa. Disebutkan setiap dosa-dosa kita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dosa-dosa itu telah aku tutupi di dunia dengan taubat dan istighfar kita. Lalu kemudian hari ini telah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kita tetap tercatat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bacakan di hadapan kita di hari hisab di padang mahsyar. Lantaran dengan taubat dan istighfar kita, Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa itu di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa itu di akhirat. Lantas kemudian memang pantas orang-orang yang telah dibersihkan dari dosa-dosa dimasukkan ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, sebelum kita akhiri kita sebutkan satu atau dua di antara amalia yang bisa kita lakukan untuk kemudian menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, dengan cara menjalankan setiap amal-amal soleh, termasuk tawaran dari Allah Subhanahu wa taala 2 hari ke depan, tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Rasulullah SAW berikan contoh kepada kita untuk berpuasa di 2 hari tersebut, di hari yang ke-9 sebelum hari yang ke-10 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi berpuasa di hari yang ke-10-nya. Untuk menyelisihi mereka, Rasulullah SAW merintahkan tahun depan ketika di masa itu agar kemudian ditambah di hari yang ke-9-nya. Maka besok dan lusa tanggal 8, tanggal 9 dan tanggal 10 Allah Subhanahu wa tawarkan kepada kita, siapa di antara kita yang mau mengambil kesempatan yang Allah Subhanahu wa tawarkan kepada kita. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud, innal hasanat yudhibnas sayyiat.
sesungguhnya seluruh bentuk amaliyah kebaikan akan menghapus seluruh bentuk dosa dan kesalahan. Maka selain amaliyah-amaliyah wajib yang kita jaga, ditambah dengan amaliyah-amaliyah sunnah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Lalu kemudian yang terakhir, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, perkara yang bisa membuat dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin dengan tobat kita, dengan istighfar kita, dengan amal-amal soleh kita, Allah Subhanahu wa taala menginginkan pengampunan dan penghapusan dosa dengan cara kita sabar di dalam musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala wasabin wala ghasabin hatta syaukati yushakuha," kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ditimpa wasabin atau nasabin, kesedihan, wasabin, penyakit, kemudian kekhawatiran, kemudian kesedihan, kemudian seluruh bentuk gangguan, bahkan kesedihan yang sangat mendalam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan sekecil tusukan duri di kaki kita, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka yang semua itu adalah illa kaffarallahu biha min khotoya, kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Maka jangan dianggap kesedihan, kelelahan, keletihan, penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagai bentuk musibah, Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita. Tidak demikian, itu sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Itu istimewanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.